Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabarnya nih pada hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah teman-teman, sebentar lagi kita akan merayakan Idul Adha. Nah biasanya kalau Idul Adha itu kita diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Nah, teman-teman tahu nggak kenapa sih kok kita diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban? Ibu akan sedikit bercerita ya tentang kisah Nabi Ibrahim. Jadi pada suatu hari Nabi Ibrahim itu bermimpi bahwa Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk menyembelih putranya yang bernama Nabi Ismail. Berulang kali mendapat mimpi itu. Kemudian Nabi Ibrahim menemui anak dan istri. Nah, menceritakan semua kepada anak dan istrinya. Kemudian Nabi Ismail karena anak yang menurut kepada orang tuanya bersedia dan ridho kepada orang tuanya untuk disembelih. Kemudian suatu saat Nabi Ismail tidur terlentang dan ayahnya menyiapkan golok yang sudah tajam sekali, menaruhnya di leher Ismail. Kemudian di saat itu turunlah wahyu Allah bahwa kurban itu digantikan oleh seekor unta. Nah sejak saat itu makanya kita sekarang diperbolehkan, diwajibkan kurban itu menggunakan binatang, yaitu boleh kerbau, boleh sapi, dan boleh kambing. Nah, itu ya teman-teman kisah dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini Ibu sedang ada di tempat penjualan kambing. Ini dia kambing. Oke teman-teman, kita akan membahas mengenai hewan kurban. Nah, kambing itu adalah salah satu hewan yang bisa dijadikan untuk berkurban. Nah, sekarang kita tanyain yuk sama pemiliknya, kambing seperti apa sih yang bagus untuk berkurban? Bisa dipakai untuk berkurban itu kambing yang seperti apa ya? Yang terutama dari sisi kesehatannya, ya kambing itu yang harus sehat, ya. Dan yang kedua juga dari postur tubuh. Postur tubuhnya dalam artian nggak boleh ada cacat, bersih, terus telingat, jangan ada luka, terutama dari usianya harus mapan. Ciri-cirinya lebih dari umur 1 tahun lah, atau bisa dikatakan pertama pulang satu. Kita boleh Pak, kambing mana nih yang apa yang dikategorikan sehat? Idul Adha yang dilaksanakan pada 10 Zulhijjah merupakan momen penting bagi umat muslim. Adapun syarat hewan yang bisa dijadikan kurban adalah harus binatang ternak seperti unta, sapi, kambing, atau domba. Nah, syarat hewan yang bisa dijadikan untuk berkurban adalah hewan yang telah mencapai umur yang telah ditentukan oleh syariat dan bukan hewan yang didapatkan dari hasil curian. Keadaan hewan tersebut juga harus sehat dan tidak cacat ya. Video dari kambing, hewan kurban seperti apa sih yang boleh dijadikan untuk berkurban. Oke, selanjutnya kita akan lihat nih video sebenarnya hewan kurban itu boleh dikasihnya ke siapa aja sih. Nah, kita lihat di video berikutnya. Ibu mau kemana? Mau bagiin daging kurban. Emang untuk siapa Bu daging kurban? Banyak, ada yang berkurbannya untuk kerabatnya, juga untuk para fakir miskin. Masya Allah. Boleh saya bantu Bu? Ayo. Bu, jadi siapa
aja sih yang boleh dapat daging kurban? Yang boleh dapat daging kurban itu ada 3 golongan. Yang pertama, orang yang berkurbannya. Yang kedua, kerabat dan keluarganya. Yang ketiga, para fakir dan miskin. Jadi yang berkurban juga tetap dapat bagiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, kisah Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail dalam perihal berkurban memberikan pelajaran kepada kita. Sudah selayaknya seorang hamba senantiasa bersegera dalam menyambut dan menunaikan ketaatan kepada Allah, Sang pemilik alam semesta dan alam jagat raya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.